gimana caranya kami sebagai legislatif, bagaimana caranya kepala daerah sebagai eksekutif itu memang sudah nggak lagi untuk hanya mendengarkan, tapi sekarang itu udah mulai semua turun langsung, kita kontrol langsung di lapangan. Dan siapa yang harus berjuang? Perempuan berarti kan, gitu. Karena ketika kita bahas ini dengan gender yang berbeda atau dengan laki-laki, titik temunya juga akan sulit, gitu. Sehingga kenapa sekarang partai politik harus ada perempuannya dan kita butuh yang lebih banyak lagi. Harapan kami, gitu, harapan aku ya sebagai perempuan, akan ada pejuang-pejuang politik dari gender perempuan yang akan memperjuangkan kebutuhan sesama. Kita selalu kesulitan untuk mengusulkan sesuatu yang memang menyangkut dengan kebutuhan perempuan dan anak ketika kita kekurangan legislator perempuan. Jadi ketika hadirnya perempuan di dalam partai politik gitu, apa-apa yang menyangkut dengan prioritas dan kepentingan gitu, itu bisa teralokasi dengan baik. Kami berharap ada perempuan-perempuan yang lahir dan turut serta untuk sama-sama bergotong royong, gimana caranya mensejahterakan gender perempuan, gimana caranya memperjuangkan hak-haknya perempuan, gimana caranya supaya bisa membangun Indonesia ini bukan cuma layak untuk kaum laki-laki aja gitu, tapi gimana caranya hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan perempuan bisa disalurkan dan disuarakan bersama-sama oleh perempuan Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Kita masih di Bincang Politik. Nah Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di sini. Ada Kak Amel Nanda, Sarjana Hukum. Halo. Ini selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Halo Kak Amel, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Kak Amel, aku mengucapkan makasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya, sudah mau menyempatkan hadir di studio Tribun Lampung. Tentunya hari ini bahasan kita sangat excited banget ya Tribuners. Apalagi di sini sudah hadir perempuan yang terjun dalam politik nih ya. Sesuai dengan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu peran penting perempuan dalam partai politik. Nah Tribuners, mungkin Tribuners di rumah yang mempunyai minat dan juga perempuan yang mempunyai minat dalam bidang politik maupun dalam keseharian gitu kan, terjun ke dalam partai politik, bisa banget untuk menyimak kita dari awal sampai dengan akhir karena Cenul dan Kak Amel akan membahas ini semua. Mungkin kita pengen kenalan dulu dong dengan Kak Amel, boleh ya? Boleh. Kak Amel, kesibukannya untuk sekarang lagi ngapain sih? Sekarang masih dengan agenda DPR karena kita juga memang alhamdulillah di legislatif, dan juga masih dengan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang lain. Oke, Kak Amel kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi anggota DPRD? Aku berjalan di satu periode, ini periode pertama aku. Jadi dari 2019 ya, berarti sekarang 2023 jalan tahun keempat. Oke, luar biasa. Kamel ini kan bisa kita lihat sosok yang masih muda, energik, dan juga sudah berani untuk terjun dalam dunia politik nih Kamel ya. Apa yang melandasi Kamel sendiri untuk bisa terjun langsung ke dunia politik ini? Oke, pertama sih mungkin organisasi itu buat aku passion ya. Jadi dari awal memang dari tingkat sekolah juga organisasi yang kayak OSIS segala macam itu udah kita mulai gitu. Dan kebetulan juga memang awal-awal aku tuh sempat aktif dan sampai hari ini aku aktif di organisasi sosial kemasyarakatan sih, kayak Komnas Perlindungan Anak gitu-gitu. Jadi kenapa akhirnya muaranya di politik? Sebenarnya dulunya belum ada kepikiran sih, maksudnya kayak
oh tahu ini parpol, ini tahu gitu, tapi kenapa bisa akhirnya sampai ke politik? Karena aku berpikir bahwa pengabdian tanpa tindakan ya nggak cukup. Berarti kan untuk bertindak itu ada kendaraannya, ada muaranya, dan di masa ini aku rasa yang paling efektif adalah partai politik gitu kan. Oke, jadi memang dari dulu memang sudah senang berorganisasi ya Kak Amel. Bahkan dari zaman kuliah ya, sekolah. Wah, luar biasa di Tribuners ya. Dari zaman sekolah sampai dengan kuliah, Kak Amel ini memang sudah organisator banget gitu ya orangnya. Kak Amel, kan ini di Komisi 3 DPRD ya Kak, Kabupaten Lampung Selatan. Benar. Ini job desk-nya di Komisi 3 ini sebagai apa Kak? Job desk-nya aku wakil ketua Komisi 3, unsur pimpinan alhamdulillah. Kegiatannya di Komisi 3 kita sedang melayani, melaksanakan, karena kan anggota DPRD itu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, buat aturan, terus budgeting, penganggaran, sama controlling. Tapi kan kita lebih banyak ke controlling nih, pengawasannya. Karena controlling kan memang berlaku setiap waktu, every time kan gitu. Jadi ya sekarang Komisi 3 yang membahasnya tentang pembangunan, lebih ke situ. Jadi kayak ke infrastruktur gitu. Gimana caranya kita bisa menyusun skala prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi memang membahasnya tentang infrastruktur dan juga pembangunan khususnya untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Nah, berarti kan itu sesuatu job desk yang mau tidak mau harus bisa kita kuasai, Kak Amel ya? Wajib. Oke. Nah, kalau untuk sekarang Kak Amel, apa sih keluhan yang mungkin bisa Kak Amel sampaikan selaku perwakilan suara dari masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan? Kalau koordinasi baik dari semua sektor baik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten, kalau aku rasa sih udah lebih responsif gitu. Gimana caranya kami sebagai legislatif, bagaimana caranya kepala daerah sebagai eksekutif itu memang sudah nggak lagi untuk hanya mendengarkan, tapi sekarang kita udah mulai semua turun langsung, kita kontrol langsung di lapangan gitu kan, sehingga hal-hal yang menurut aku perlu disampaikan ya masyarakatnya juga. Jadi gini, menurut aku keberhasilan pembangunan itu adalah suatu hubungan timbal balik, sehingga kalau seandainya memang kita sebagai pemerintah daerahnya menganggarkan dan memfasilitasi, harapan kami juga masyarakatnya juga bisa untuk menjaga apa yang sudah kita anggarkan dan akhirnya kita realisasikan sesuai dengan pengajuan dan kebutuhan masyarakat gitu. Mungkin seperti jalan-jalan gitu. Karena misal kita udah realisasikan pengajuan perbaikan jalan, tiba-tiba ternyata di setiap jalan tuh kita punya kapasitinya maksimum. Nah, terus kalau misalnya masyarakat yang ada di daerah tersebut nggak menjaga tonase dari jalan itu, kan banyak kendaraan besar yang lewat sehingga nanti bikin rusak lagi, dan itu akan ada keluhan lagi. Sedangkan skala prioritas pembangunan di bawah tuh waiting listnya banyak gitu. Jadi memang seperti Kak Amel yang bilang tadi ya Kak Amel, kapasitasnya timbal balik gitu ya. Gitu. Harus saling menjaga dan juga harus mendengarkan ya Tribuners. Selain menarik nih Kak Amel ya, kita juga pengen tahu nih Kak, membahas tentang peran penting perempuan itu dalam partai politik. Seberapa penting Kak Amel? Karena Kak Amel yang sudah terjun langsung dalam dunia politik, bagaimana pandangan Kak Amel? Seberapa penting perempuan dalam partai? Kalau menurut aku gini sih, pentingnya perempuan dalam politik itu bisa dibilang sangat penting ya, gitu. Maksudnya ini urgensi loh gitu. Kenapa? Karena bahkan ketika pemilu dilaksanakan, itu sudah ada persyaratan-persyaratan bahwa 30% dari kuota baik calon maupun anggota partai itu adalah perempuan. Kenapa? Karena ketika kita punya 30% kuota perempuan yang terrealisasi dan terlaksana dalam suatu parlemen gitu ya, contohnya DPRD gitu dalam hal ini, kita kuat untuk mengusulkan isu-isu yang menyangkut dengan gender gitu. Jadi kalau misalnya kayak tanpa kita sadari banyak banget. Sekarang kita sudah ada isu KDRT, ada isu women trafficking, gitu kan. Terus ada isu lagi untuk gimana caranya kita bisa mencegah terjadinya pengidap kanker serviks yang sudah makin tinggi angkanya, gitu. Dan siapa yang harus berjuang? Perempuan berarti kan, gitu. Karena ketika kita bahas ini dengan gender yang berbeda atau dengan laki-laki, titik temunya juga akan sulit, gitu. Sehingga
kenapa sekarang partai politik harus ada perempuannya dan kita butuh yang lebih banyak lagi, adalah harapan kami gitu, harapan aku ya sebagai perempuan, akan ada pejuang-pejuang politik dari gender perempuan yang akan memperjuangkan kebutuhan sesamanya gitu. Oke, jadi memang sangat penting. Penting banget. Sangat penting sekali untuk perempuan itu ada dalam partai politik. Tapi kenyataannya mungkin bisa kita lihat ya Kak Amel, seperti yang Kak Amel bilang tadi, bahwasanya kuota 30% itu bahkan masih sulit dipenuhi sampai dengan sekarang. Itu Apa, selalu Kak Amel? jadi PR sih gitu. Mungkin kendalanya gini sih, karena banyak ada beberapa hal gitu ya, beberapa faktor gitu yang setiap ada political party ya gitu ya, kita selalu mencoba untuk mengobservasi apa sih faktor yang menyebabkan perempuan-perempuan kayaknya agak jadi apatis sama politik gitu kan. Karena sebenarnya mungkin pendekatan sih, kayaknya ada metode-metode pendekatan yang memang harus kita lakukan dan kita maksimalkan, mengikuti dengan fleksibilitas dan kondisionalnya masyarakat, khususnya gender perempuan gitu kan. Kalau misalnya dulu partai politik itu cenderung lebih statis ya, maksudnya kaku gitu. Ketika kader perempuan mau ya silakan, welcome gitu, selamat bergabung gitu, tapi lebih tidak dinamis ya. Tapi sekarang aku memperhatikan bahwa banyak partai politik yang memang sudah menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi kesetaraan gender perempuan saat ini gitu. Contohnya misalnya sekarang udah banyak, jadi kurasa setiap partai politik punya sayap. Jadi ada sayap anak mudanya, ada sayap perempuannya gitu. Dan sekarang lebih banyak sayap perempuan itu kayaknya sekarang sudah mulai untuk menggagas kegiatan-kegiatan yang memang woman support woman gitu. Kayak UMKM kita ada pelatihannya gitu, terus ada sosialisasi penanganan pencegahan kanker serviks, ada vaksin gratis, ada senam bersama, ya hal-hal sederhana yang memang kayaknya easy buat diikutin sama kaum perempuan, sehingga antipatinya masyarakat sih, khususnya kaum perempuan dengan partai politik, kurasa sekarang udah mulai agak pelan-pelan menurun ya gitu, karena dengan penyesuaian. Jadi sekarang partai politik yang harus punya strategi yang sangat cerdas, gimana caranya supaya kaum perempuan tuh nggak anti sama politik dan akhirnya berpikir, oke, ternyata tujuan di parpol itu bukan cuma sekedar dapat jabatan ya gitu, maksudnya jadi something gitu ya, become a legislator maybe gitu, tapi mungkin lebih kepada gimana caranya pengabdian itu bisa tersalurkan dan gimana caranya benefitnya bisa dirasain sama orang banyak gitu. Nah, tapi mungkin itu ada beberapa pandangan dari masyarakat. Nah, kita kembali lagi ke parpolnya nih Kak. Kalau di Gerindra sendiri selaku Kak Amel kan dari Gerindra, ada nggak sih strategi yang memang sudah dibuat untuk agar perempuan ini nggak takut lagi nih untuk bisa terjun ke partai politik? Jadi kalau misalnya sekarang kita bahas Gerindra ya. Kalau Partai Gerindra kita punya organisasi sayap namanya PIRA, Perempuan Indonesia Raya. Jadi di dalam PIRA itu gitu, di mana perempuan-perempuan anggota partai politik ini akhirnya punya gagasan-gagasan yang mulai dilaksanakan untuk masyarakat banyak. Contohnya misalnya ada kegiatan senam bersama, ya, terus ada kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Contohnya tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya gitu, sehingga ada hal-hal yang maksudnya gini, ada impactnya, ada positif impact yang didapat sama kader-kader perempuannya Gerindra, bahwa ternyata di dalam politik dan partai politik itu tidak melulu membahas tentang gimana sih caranya biar pemilu beres, biar gua menang, nggak kayak gitu. Jadi kayak lebih kepada gimana partai politik yang sekarang hadir di tengah-tengah masyarakat itu bisa membawa benefitnya untuk khususnya gender perempuan, terlepas dari apakah kita akan menjadi peserta pemilu, maksudnya caleg gitu. Jadi kita tetap bisa merasakan bahwa kehadiran Gerindra di tengah masyarakat itu ada benefitnya khususnya buat kaum perempuan. Jadi memang strategi awalnya itu pendekatan dulu, bahwasanya memberitahu bahwasanya perempuan untuk masuk ke parpol itu ada benefitnya yang bisa dirasakan, terutama untuk di Gerindra ini ya. Nah, Mbak Mel sendiri bisa melihat kalau tidak hanya di Gerindra, tapi kita berbicara Gerindra aja deh gitu. Ada pandangan khusus nggak sih untuk suatu partai politik terhadap perempuan ketika sudah menjadi anggota? Anggota partai? Kalau anggota partai yang jelas, kader perempuan yang ada di dalam partai politik
itu diminta untuk berpartisipasi dalam menjadi calon legislatif. Karena kader perempuan itu sekarang bukan dibilang susah, enggak, ada gitu, tapi aku rasa semua partai akan memilih untuk mempertahankan dan prioritaskan kader perempuan yang memang potensi ya, gitu, berkompeten di bidangnya gitu loh. Dan kami Partai Gerindra sendiri sebenarnya nggak ada sama sekali konsentrasi untuk menghindari gender gap ini gitu, sehingga laki-laki atau perempuan ketika memang memiliki keinginan, punya tekad dan juga siap berjuang untuk kontestasi politik ini, khususnya ini udah mau tahun politik 2024. Iya, benar. Ya, kami siap untuk menyatakan bahwa nggak ada cerita perempuan di belakang, gitu. Jadi kalau seandainya memang ternyata di dalam kontestasi nanti ternyata memang perempuan yang berhak untuk terpilih berdasarkan dengan sistematikanya seperti apa nanti, gitu, kita nggak ada yang namanya gender gap yang memprioritaskan cowok dulu deh cewek nanti gitu, nggak ada banget. Sebisa mungkin untuk bisa netral untuk semua gender ya. Dan malah kita mengharapkan adalah angka partisipasi perempuan yang memang bisa lebih up dibandingkan periode lalu gitu, karena beberapa sisi gitu ya, kita selalu kesulitan untuk mengusulkan sesuatu yang memang menyangkut dengan kebutuhan perempuan dan anak ketika kita kekurangan legislator perempuan. Maka dari itu justru diharapkan sekali untuk partisipasi dari masyarakat, khususnya perempuan ya Tribuners. Nah mungkin Tribuners yang ingin masuk bersama dan bergabung bersama dengan partai politik itu bisa banget untuk bisa dipersilahkan gitu ya. Nah ngomong-ngomong masalah peran nih Kak, peran dan juga apa sih memang yang bisa dilakukan perempuan ketika dia sudah terjun ke dalam dunia politik selain mengurusi masalah hak-hak atau suara-suara yang memang ingin disuarakan oleh perempuan gitu. Ada hal lain yang bisa dilakukan? Mungkin sederhananya gini, seperti yang aku bilang tadi, partai politik, dalam politik itu kita pasti cari peluang. Kedua harus ada target kan. Sekarang kita tarik garis lebih garis tebalnya bahwa perempuan di dalam politik nggak mungkin nggak punya mimpi untuk jadi seorang legislator. Oke, ini kemungkinan besarnya ya. Berarti bukan hanya mendapatkan keuntungan seperti yang tadi kita bahas tentang gimana caranya perempuan bisa dapat good impact dari keterlibatan mereka dalam partai politik, tapi yang lebih penting adalah kita perempuan itu terkenal dengan naluriah wanita yang pintar untuk menganggarkan dan membudget sesuatu sesuai dengan hal-hal yang tepat guna, aku pikir gitu. Jadi ketika hadirnya perempuan di dalam partai politik gitu, apa-apa yang menyangkut dengan prioritas dan kepentingan gitu, itu bisa teralokasi dengan baik. Apalagi itu kepentingan untuk anggaran. Karena perempuan sangat jeli masalah keuangan dan juga bendahara itu memang mungkin contohnya lebih kepada dan perempuan biasanya lebih rapi ya. Jadi kayak misalnya kayak ada sesuatu yang harus dicermati, dokumen tertentu, laporan keuangan untuk mencermati itu kan biasanya ada yang memang nggak begitu notice ya gitu. Tapi di sini kita butuh perempuan untuk lebih memperjelas dan memperkuat itu sehingga itu jadinya layak gitu. Dan memang bisa gitu ya kayaknya. Nah Kamel, mungkin kenapa sih perempuan tadi tuh masih takut gitu untuk terjun? Selain mungkin karena kesibukan, karena mungkin faktor dari parpolnya sendiri, ada faktor lain nggak sih kalau menurut kamu? Kalau menurut aku dari bank personality ya. Jadi kayaknya kalau dari personal iya, bagi aku politik itu passion sih gitu. Jadi ketika misalnya kita nggak menekuni sesuatu dan nggak mencintai itu juga akan sulit gitu. Sehingga apa yang membuat perempuan sekarang akhirnya mau takut mau terjun ke politik, karena pemikiran perempuan saat ini, apalagi kita tahu bahwa sekarang di zaman era digital ini aku rasa udah banyak banget womanpreneur ya gitu, sehingga perempuan itu ketika mereka berbuat do something itu pasti ada impactnya gitu. Maksudnya gue dapat apa gitu, terus setelah bakal ikut parpol bakal gimana gitu. Ya gitu. Sedangkan partai politik tidak menjanjikan keuntungan secara langsung gitu yang dapat dirasakan oleh individuality kita gitu kan.
Kayak misalnya ketika kita bergabung dengan organisasi yang memang hal-hal yang menyangkut dengan perekonomian dan lain sebagainya gitu, kita bisa dapat langsung benefitnya pada saat itu kan gitu. Tapi ketika kepada politik ya kita sekarang lebih bicara tentang pengabdian dan kerja keras gitu. Jadi keikutsertaan, partisipasi gitu loh. Partisipasi ketika ada sebuah kebijakan yang dihasilkan gitu oleh pemerintah atau ada peraturan-peraturan daerah yang dibuat sama legislatif, berarti itu adalah tolak ukur, oh ternyata gue ikut serta di sini nih. Oh itu adalah bentuk partisipasi yang nantinya dirasakan orang banyak gitu. Nah, kalau menurut Kak Amel sendiri berarti apa sih yang perlu dilakukan untuk teman-teman kita di luar sana, khususnya untuk perempuan, agar mereka bisa terjun langsung ke dalam dunia politik ini gitu? Mungkin apakah sosialisasi terlebih dahulu itu diperlukan? Aku rasa sih kalau misalnya memang keterlibatan dalam partai politik, seandainya memang kita mau memulai dan mau belajar untuk memahami, untuk menambah referensi, untuk mengerti, yang pertama yang harus dilakukan buat kaum perempuan, aku rasa politik itu adalah ideologi ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk memilih satu parpol, pastikan ideologi parpol itu sama dengan apa yang kita butuh, apa yang menyangkut dengan mindset dan pola pikir kita tentang politik, aku rasa. Jadi pertama yang bikin kita nyaman dan stay dan betah untuk terus gitu berkesinambungan adalah kita nggak salah pilih parpol. Itu dulu. Jadi pertama mungkin bisa terlebih dahulu lihat mempelajari dulu kali. Mempelajari partai politik yang akan dipilih. Benar, karena partai politik kita lihat iklimnya kan variatif dan berbeda-beda. Jadi ada yang memang kita bergerak di sosial kemasyarakatan, ada yang keagamaan, ada yang lebih ke nasionalis dan sebagainya. Dan kita bisa menyesuaikan itu dengan karakter kita pengennya gimana nih gitu. Ketika kita sudah masuk ke dalam itu dan itu sesuai dengan apa yang menjadi passion kita gitu, aku rasa ngalir sih gitu, dia flowing aja gitu. Luar biasa nih, ini salah satu tips loh Tribuners ya, yang mungkin Tribuners bisa contoh dan bisa ambil buku tulis nih, bisa ditulis dan juga bisa diingat ya, karena mungkin kebanyakan dari Tribuners di rumah nih Kak Amel segan gitu untuk masuk ke parpol, salah satunya mungkin karena belum tahu nih Kak Amel ya, langkah pertama yang sebenarnya diperlukan itu adalah apa? Berarti Tribuners bisa dengan mencocokkan dulu nih ideologi dari partai politik yang mungkin Tribuners akan masuk dan terjun ke dalam sana, lalu nanti semua akan mengalir begitu saja ya. Nah Kak Amel, untuk terakhir mungkin bisa berikan solusi dan juga pesannya untuk semua perempuan di Indonesia nih Kak Amel terkait dengan peran penting partai politik ini. Baik, 2024 adalah tahun politik, berarti kita melaksanakan pesta demokrasi itu 5 tahun sekali, sehingga besar harapan dari aku mungkin atau dari teman-teman yang sudah berada di legislatif atau menjadi keanggotaan partai politiknya sekarang menjadi anggota dari partai politik, kami mengharapkan adanya perempuan-perempuan yang tangguh. Kami berharap ada perempuan-perempuan yang lahir dan turut serta untuk sama-sama bergotong royong gimana caranya mensejahterakan gender perempuan, gimana caranya memperjuangkan hak-haknya perempuan, gimana caranya supaya bisa membangun Indonesia ini bukan cuma layak untuk kaum laki-laki aja gitu, tapi gimana caranya hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan perempuan bisa disalurkan dan disuarakan bersama-sama oleh perempuan Indonesia gitu. Luar biasa Tribuners. Terima kasih banyak Kak Amel sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung. Tentunya informatif sekali edukasi dan juga tayangan kita pada hari ini ya Tribuners, bahasan kita juga dari awal sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menambah informasi dan juga edukasi untuk Tribuners di rumah yang sedang menonton. Dan masih di sini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.